bahwa menjaga kesehatan bukan hanya sekedar anjuran secara medis, tetapi bagian dari ajaran Islam yang luhur. Islam datang tidak hanya mengatur hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur bagaimana kita memperlakukan tubuh kita sendiri ini dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Sebab tubuh ini juga termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Dalam sejarah kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suatu peristiwa yang menarik yang menunjukkan betapa sangat pedulinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kondisi fisik dan kesehatan para sahabatnya. Suatu ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As mendapatkan teguran secara langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau terlalu bersemangat dalam beribadah hingga berpuasa terus-menerus. Siang harinya dia berpuasa terus-menerus, dan malam harinya digunakan sholat tanpa henti. Sebagaimana juga kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang ini bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang bunyinya, haddatsani Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbaru annaka tasum an-nahar wa takum al-lail? Fakultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa kum wa nam, fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Yang artinya, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah, bukankah telah diberitahukan kepadaku bahwa engkau berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, maka jangan lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah. Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, sesungguhnya matamu mempunyai hak atasmu, sesungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu, dan sesungguhnya tamumu mempunyai hak atasmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Bukhari juga menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tersebut dengan mengutip pendapat dari Al-Muhallab bahwa tubuh manusia ini memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. Artinya, dalam menjalani ibadah dan amal soleh, seseorang tidak boleh memaksakan diri secara berlebih-lebihan hingga menguras tenaganya dan bahkan kemudian melemahkan fisiknya. Sebab jika tubuh terus-menerus dipaksa tanpa diberi kesempatan untuk istirahat, maka hal itu justru akan menghambat keberlangsungan ibadah kita itu sendiri. Maka Al-Muhallab mengatakan, wa haqqul jismi ayatruka fihi minal quwwah ma yastadimu bihi al-amal li'annahu idza ajhada nafsahu qata'aha
anil ibadah wa fataras, yang artinya hak tubuh adalah disisakan tenaga di dalamnya agar kita dapat terus melanjutkan amal. Maka jika seseorang terlalu memaksakan diri, maka ia justru akan memutus kesinambungan ibadah dan menjadi lemah. Hadirin rahimakumullah, ketidakbolehan untuk memaksakan tubuh tidak hanya berlaku dalam aktivitas ibadah, tetapi juga dalam aktivitas duniawi seperti bekerja. Banyak orang yang menforsir tenaga demi ambisi atau tuntutan hidup hingga mengabaikan waktu istirahat, makan dan tidur, padahal tubuh yang terus dipaksa tanpa jeda akan kehilangan kemampuannya, bahkan bisa menyebabkan seseorang menjadi jatuh sakit. Islam mengajarkan keseimbangan antara harus ibadah, bekerja, menjaga kesehatan. Merawat tubuh bukan berarti malas, tetapi bentuk tanggung jawab atas amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh yang sehat memungkinkan kita untuk beribadah dengan khusyuk dan menjalani hidup ini dengan baik. Hadirin rahimakumullah, selain memberi waktu istirahat yang cukup bagi tubuh kita, Islam juga mengajarkan kita untuk makan dari sumber yang halal. Sumber yang halal dan baik. Makan yang sehat bukan hanya menjaga fisik agar tetap kuat, tetapi juga menjaga hati dan pikiran tetap jernih untuk bisa berkonsentrasi. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Hadirin rahimakumullah, menjaga kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Tubuh yang sehat memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Islam mengajarkan keseimbangan hidup, termasuk menjaga pola istirahat dan mengonsumsi makanan yang baik dan sehat dan halal. Maka kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.